Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dalam YouTube channel saya, Damas Ray Motivation. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa, yang sangat spesial dan juga sangat sensitif di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa dukung selalu YouTube channel saya, like, comment, subscribe, dan share. Ya, oke. Teman-teman semua, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita melalui perantara yang namanya orang tua. Cinta pertama kita juga orang tua. Oleh karena itu, tentunya segala kehidupan apapun, startingnya adalah dari kedua orang tua kita. Nah, saya ingin berbagi sebuah pengalaman penting dalam hidup saya, tentang makna orang tua atau peran orang tua atau keajaiban orang tua di dalam kehidupan pribadi saya. Saya berasal dari sebuah keluarga kecil yang sangat sederhana, ya, bahkan lebih dari sangat sederhana. Ya, saya lahir tinggal di sebuah desa Jatiwangi di Majalengka, Jawa Barat. Rumah saya persis di pinggir pemakaman umum. Jadi setiap ada event pemakaman atau kematian, saya yang tahu persis siapa aja yang meninggal pada saat itu. Nah, saya dibesarkan benar-benar dalam kondisi yang sangat sederhana, ya, dimana hampir saya tidak pernah merasakan mungkin yang orang lain rasakan sebagai anak-anak gitu. Bahkan dari usia kecil sampai dari mulai usia 6 tahun sampai usia 12 tahun saya tinggal dengan nenek saya, ya kan, dengan sebuah rumah yang mungkin biliknya dari bambu, setengahnya dari batu bata, setengahnya dari bambu. Nah, setelah 12 tahun saya pindah lagi ke orang tua saya setelah nenek saya meninggal. Jadi hampir kehidupan saya sangat persis menikmati hal-hal yang sangat sederhana sekali. Tetapi hal tersebut membuat saya menjadi seorang pribadi yang sangat kuat, menjadi pribadi yang sangat punya endurance atau daya tahan terhadap sesuatu. Nah, kemudian apa yang menjadi tema hari ini, apa yang menjadi substansinya, saya akan urut dari sebuah pemaparan arti orang tua, ya. Jadi kalau kita berkeinginan, tentunya kita ingin dilahirkan dari sebuah keluarga yang berada, serba mewah, serba kehidupan yang jauh dari kata sederhana. Tetapi itu kan sifatnya kan sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Jadi sebagai pribadi yang baik, tentunya kita lebih baik kita mensyukuri hal tersebut. Dan saya sampai hari ini juga sangat mensyukuri latar belakang kehidupan saya yang lahir dari sebuah keluarga sederhana. Nah, bapak saya ini pendidikannya juga SD saja tidak lulus, ya. Latar belakang orang tua saya adalah buruh tani. Bapak saya seorang buruh tani yang pendidikan SD saja tidak tamat, ya. Tetapi saya sangat bangga dengan beliau. Ibu saya juga demikian, dia juga SD juga tidak tamat. Tapi bagi saya dia juga sangat istimewa. Latar belakang pendidikan terkadang identik dengan tingkat kemampuan orang tua kita di dalam mendidik anaknya. Tetapi saya juga orang yang percaya selain tingkat pendidikan, mereka juga punya sebuah keajaiban di dalam sebuah karakter dalam mendidik anaknya. Jadi saya percaya bahwa label pendidikan penting, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Dan saya dibesarkan tentunya dengan poin 2, sesuatu yang tidak terlihat tetapi membuat saya mampu melakukan sampai sekarang ini. Saya juga dibesarkan dalam kondisi yang serba mungkin waktu itu serba kekurangan, ya, tetapi tidak membuat saya putus asa. Saya selalu percaya bahwa
andai pun saya mendapatkan posisi seperti ini, ya mungkin itu adalah sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Saya tidak pernah menghitung karir saya. Yang saya ingat hanya adalah bagaimana orang tua saya waktu itu bekerja keras untuk saya, menghidupi saya, menghidupi keluarganya. Kalaupun saya lebih baik sedikit dari dia, bagi saya sudah buah pencapaian. Sehingga saya terus juga bergerak ke depan. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah kalian harus mulai mengamati, menganalisa, merekam semua kehidupan kalian saat ini. Ya, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan dunia internet, dunia digital, banyak orang-orang bertransformasi karakter, ya kan? Bahkan banyak orang sudah melupakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai anak. Nah, yang pertama adalah pada saat susah payah, kita kebanyakan anak kan selalu juga bergantung sama orang tuanya. Apa-apa berkeluh kesah, meminta pendapat, meminta dukungan, bahkan tidak sedikit juga meminta dukungan dana atau materi kepada orang tua, meskipun orang tuanya sebenarnya tidak ada. Tetapi hebatnya orang tua, di saat mereka serba keterbatasan, mereka rela mengorbankan apapun demi mendukung anaknya, mungkin berkarir ataupun sekolah atau mengenyam pendidikan tinggi. Nah, celakanya teman-teman semua, mungkin termasuk saya waktu itu juga, karena sibuknya berkarir, sibuknya mencapai kehidupan yang lebih baik, ya kan, bergaul juga dengan teman-teman yang eksekutif muda, akhirnya pelan-pelan tidak terasa waktu itu saya review orang tua saya di mana, orang tua saya dalam posisi apa, ya kan. Nah, ini akhirnya saya mulai review bahwa saat itu saya harus berubah kembali gitu loh, bahwa saya harus selalu melibatkan orang tua kita di dalam kehidupan apapun. Kenapa? Karena sampai saat ini apa yang menjadi poin-poin di dalam hard disk pikiran kita itu sepenuhnya adalah buah daripada pemikiran mereka, ya. Jadi tidak banyak juga orang-orang yang telah menjadi wirausaha, ya kan, menjadi karyawan, karyawati, bahkan pengusaha-pengusaha muda. Akhirnya apa? Kehidupannya jauh dari kata melibatkan orang tua dalam segala hal. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, bahkan banyak ya, saya lihat salah satunya adalah orang-orang yang selalu memberikan motivasi kepada orang lain, yang namanya itu adalah motivator. Nah, di dalam seorang motivator kebanyakan mereka juga di dalam menyampaikan materinya banyak merekrut kata-kata bijak, ya kan, ajaran-ajaran dari orang-orang di luar sana, orang-orang pendahulu, ya kan, yang dianggap bisa memberikan inspirasi. Tetapi sangat sedikit sekali para motivator yang melibatkan kata-kata bijak orang tuanya yang dimasukkan ke dalam konten atau materi motivasinya. Nah, ini saya sering mengikuti beberapa motivator di Indonesia. Bahkan saya tidak sedikit juga mengikuti seminar-seminar. Tetapi saya hampir jarang sekali menemukan mereka mengutip kata-kata orang tuanya. Nah, ini saya berpikir bahwa kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan para penemu, para pendahulu, para penemu manajemen, itu orang tua kita tidak kalah hebatnya. Hanya masalahnya bahasanya aja yang memang ya sifatnya namanya orang tua zaman dulu, tentu bahasa-bahasanya sederhana. Ya, tetapi kalau ditransfer ke dalam pemahaman hari ini, ternyata substansinya banyak juga lahir daripada pemikiran orang tua kita. Itu salah satu beberapa weakness ya pemahaman. Yang kedua, orang-orang tua kita hari ini juga sering kita tempatkan pada posisi seolah-olah orang yang tidak punya pemikiran yang modern. Itu juga sebuah pemikiran yang salah, teman-teman. Ya, orang tua memang tidak mengenyam pendidikan tinggi, dia juga tidak bisa dinamis mengikuti perkembangan zaman, tetapi intuisinya, instingnya, dia adalah insting yang dinamis.
dia selalu tahu perkembangan apapun, ya meskipun pemahaman atau pengetahuannya tidak sebaik anak-anaknya. Oleh karena itu, saya selalu memberikan saran kepada siapapun, ya sekalipun kita lahir dari dunia modern, tetapi gunakanlah insting orang tua untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan terbaik. Nah, yang ketiga, orang tua juga kita kerap kali posisikan sebagai orang-orang yang kita positioningkan paling pojok. Contohnya, orang tua kan identiknya kadang-kadang kita tuh memikirnya orang-orang yang harus tinggal di rumah, ya kan? Harus kita kasih minyak angin, kita kasih bubur, kita kasih bantal gitu loh. Kita yang ada di pikiran kita itu, kita bikin mereka nyaman gitu loh. Tetapi sebenarnya mereka juga punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang orang-orang muda lakukan. Nah, saya sering melihat tuh kalau ada event-event di televisi itu nostalgia orang-orang tua, itu mereka sangat antusias menari, nyanyi gitu loh. Nah, ternyata ini yang dimaksud bahwa mereka juga menginginkan sebuah konsumsi-konsumsi hiburan yang anak-anak muda juga lakukan. Nah, ini kan tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita fasilitasi. Yang kedua juga kita tidak pernah kepikiran bahwa orang-orang tua itu sering nonton bioskop gitu loh. Padahal zaman dulu orang tua sangat senang tuh nonton layar tancap. Layar tancap dengan bioskop kan sama, bedanya indoor sama outdoor. Nah, jarang di kita nih yang pernah mengajak orang tua kita nonton bioskop. Yang ada di pikiran kita ini kan buat anak muda, buat anak-anak ABG. Padahal orang tua juga senang loh nonton bioskop atau film-film yang modern. Nah, ini coba kita review hidup kita hari ini. Apakah kita sudah mengajak nonton orang tua kita berapa kali dalam seumur hidup? Jangan-jangan belum pernah gitu loh. Nah, ini juga tolong dipikirkan. Nah, paparan-paparan saya ini adalah nanti saya akan buktikan apa sih hubungannya. Apa sih manfaatnya kita selalu melibatkan kehidupan orang tua kita di dalam kehidupan kita dalam setiap hari atau bahkan dalam karir atau bisnis. Ya, dalam salah satu ajaran agama mengatakan bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, ya kan? Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Ini jadi salah satu catatan bahwa positioningnya itu sangat tinggi di sini. Jadi artinya kita harus percaya bahwa apabila kita selalu melibatkan kehidupan bisnis kita, kehidupan kita dalam setiap hal selalu disandingkan dengan minta advice dari orang tua, maka sudah pasti banyak hal positif yang akan kita dapatkan. Minimalnya ridhonya, ya kan? Kalau orang tua kita ridho dengan kita, maka apapun biasanya bisa dicapai. Tetapi kita juga jangan menyampingkan usaha-usaha duniawinya, belajar, kuliah, ya kan, ikut seminar, pelatihan. Itu adalah narasi-narasi yang harus dilalui juga. Nah, itu orang tua adalah sebagai beside ya, pendamping, ya kan, atau sebagai kalau dalam roti atau cake itu sebagai toppingnya, hiasannya yang bisa memberikan nilai-nilai yang lebih baik. Nah, jadi hari ini kalau teman-teman semua belum melakukan semua itu, coba pelan-pelan kita review, ya kan, pelan-pelan kita cari, pelan-pelan kita ingat-ingat, ya kan, apa sih yang sudah kita lakukan buat mereka. Padahal mereka dari mulai kita lahir sampai kita punya anak lagi, mereka masih ngurusin kita itu. Jadi tema hari ini saya pikir harus kita pahami betul-betul bahwa kehidupan kita itu adalah kehidupan orang tua kita. Kehidupan orang tua kita belum tentu menjadi kehidupan kita. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Jadi semua masalah yang menjadi beban kita hari ini pastilah orang tua kita selalu kita libatkan. Tetapi beban orang tua kita hari ini belum tentu kita dilibatkan. Nah, ini saya ingin memberikan sebuah pelajaran penting. Jadi jadilah orang tua kita menjadi anak kita, dan jadilah anak dari orang tua kita, sehingga posisinya menjadi imbang, ya, karena orang tua kita semakin hari kan semakin positioningnya semakin seperti anak-anak, ya kan, mulai hilang kemampuan, mulai hilang ingatan, mulai hilang pemahaman. Nah, akhirnya kitalah yang harus berganti peran menjadi orang tua mereka. Nah, ini teori-teori ini tidak pernah ada di buku manapun,
ya. Jadilah orang tua dari orang tua kita, dan jadilah anak dari orang tua kita. Ini dua peran yang harus simultan dilakukan saat ini, ya. Kalau ada seorang anak atau dari kita mampu melakukan dua peran bersamaan, saya jamin itu bisa memberikan kontribusi kehidupan yang lebih baik dari pandangan agama manapun, ya. Kenapa? Karena kita harus selalu berbicara sebuah keyakinan gitu loh. Jadi bahwa keyakinan akan membuat semua sendi-sendi kehidupan kita menjadi semangat atau menjadi lebih baik. Jadi apa sih dampaknya terhadap kehidupan kita? Itu tentunya sangat besar. Nah, saya hanya ingin berbicara kehidupan versi saya, bahwa kalau dilihat dari lahir saya dari mereka, ya kan, bahkan saya alhamdulillah sekarang sudah mampu memimpin beberapa karyawan, ya kan, di sebuah perusahaan yang cukup besar, yang notabene kalau dilihat dari akal sehat ini nggak nyambung, ini nggak masuk, nih nggak mungkin ini. Kenapa? Karena saya tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya latar belakang pengusaha, bahkan saya tidak punya latar belakang keluarga saya menjadi seorang pemimpin perusahaan. Tetapi hari ini saya mampu membuktikan kepada orang-orang bahwa saya mampu melakukan ini. Nah, kemudian kenapa saya mampu? Saya sangat meyakini bahwa itu adalah dampak daripada ridhonya orang tua yang berbuah daripada juga merupakan adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu dua hal yang kita juga harus percaya. Kenapa? Karena kita diurut dari narasi sebab akibat. Ini sangat tidak mungkinlah seorang Pak Damas ini bisa melakukan sebuah pencapaian sampai seperti ini. Pak, banyak loh yang lebih sukses dari Pak Damas. Oh iya, saya itu sangat percaya. Tetapi menimbang latar belakang saya yang sangat sederhana dan saya bisa mencapai hari ini, bagi saya itu adalah sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa. Karena kesuksesan itu pembandingnya adalah selalu ke bawah, selalu start point-nya. Jangan selalu dibandingkan ke atas atau end point-nya. Nah, ini akan menjadi manfaat yang luar biasa sebagai daya dorong untuk melakukan pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Nah, hari ini akankah selalu melibatkan terhadap pencapaian apa? Meniyah jawabannya, ya. Karena saya sudah merasakan bahwa ridhonya orang tua memberikan kontribusi sangat besar untuk kehidupan kita, maka sesungguhnya sudah merupakan menu wajib di dalam kehidupan kita harus selalu melibatkan mereka. Minimalnya minta doanya, minimalnya minta nasihatnya. Yang ketiga, ketika kita mencapai hasil daripada usaha kita, kita juga jangan lupa tuh melibatkan mereka dalam kebahagiaan kita. Jadi jangan sampai kita minta doanya terus, minta dorongannya terus, begitu berhasil kita lupa. Ya kan, orang tua tetap positioningnya di kamar, dikasih selimut, dikasih minyak angin, dikasih kopi, dikasih semacam snack, udah. Padahal bagaimana mereka mendoakan kita jiwa raga siang malam. Nah, ya kita juga harus selalu melibatkan. Jadi intinya keajaiban itu ada di samping kita. Ya, orang yang sakti juga ada di samping kita. Dan dari segi kewajiban kita sebagai anak juga merupakan sebuah hal yang standar. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang anak yang telah memenuhi standar, yang kedua kita juga pengen ketemu orang sakti, dan kita juga ingin mendapatkan sebuah keajaiban, ya sudah, maka perlakukanlah orang tua dengan baik. Libatkanlah dalam segala hal, dan kita juga harus selalu melaksanakan ajaran-ajaran yang pernah mereka berikan dari mulai kita kecil. Jadi perlu diingat bahwa 75% memori yang ada di hard disk pikiran kita adalah pelajaran dari orang-orang tua kita. Selebihnya adalah tambahan-tambahan yang kita dapatkan di sekolah, di dunia kehidupan kita sehari-hari, sehingga bercampur menjadi satu. Tetapi orang yang memelihara substansi ini akan menjadi kita menjadi lebih baik ke depan. Oke. Sekali lagi teman-teman semua, sebagai insan yang luar biasa, patutnya lah kita berbakti ke orang tua sampai kita mencapai level kehidupan yang istimewa. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dukungan terhadap YouTube channel saya, like, subscribe, dan komen. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa.